Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Bupati beserta istri, Bapak Wakil Bupati beserta istri, Ketua DPRD beserta istri, Kapolres beserta istri. Kenapa kalau saya sebut suami, pasti saya sertakan istri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi percayalah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda adalah tipe-tipe suami yang setia seperti saya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Harus saya sampaikan Pak Bupati, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bapak Ibu, warga masyarakat Solok Selatan, rahimakumullah, makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Solok Selatan, I love you. Sangat jauh perjalanan saya dari Jogja ke Jakarta sampai ke Solok Selatan dengan jalan yang begitu berliku. Sebenarnya belokannya hanya ada dua, kiri dan kanan. Sampai ajudan saya tadi muntah-muntah, Bu. Saya bersemangat datang ke Sumatera Barat, kenapa? Karena terakhir saya berkunjung ke provinsi ini tahun 2018. Makanya begitu Pak Bupati telepon waktu itu ajudannya, Gus ke Solok Selatan. Sebenarnya waktu saya sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Apalagi saya tahu bupatinya Pak Khairun Nas. Ini bupati terbaik se-Indonesia. Kenapa? Karena namanya Khairun Nas, manusia paling baik. Mudah-mudahan kinerjanya sebaik namanya, amin. Kelihatan beliau setia, punya kumis. Saya selalu bilang, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keberhasilan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, kemudian juga menjadi seorang presiden. Jangan lupa, Nabi Muhammad itu presiden. Salah satu keberhasilan beliau adalah karena beliau berhasil membuat circle, membuat satu kondisi di mana support system yang beliau miliki luar biasa. Beliau ditemani dengan 4 orang sahabat yang luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, orang yang sangat dewasa. Kalau orang Jawa bilang sepuh, kebapaan. Beliau merupakan sahabat Nabi dan juga mertua Nabi. Terkenal dengan segala kebijaksanaannya. Kemudian yang kedua, Umar, sahabat Nabi, yang terkenal dengan keberaniannya. Sampai beraninya Umar, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda punya rumah, di dalamnya banyak uang, tuyul, setan, iblis, gak mungkin masuk. Kalau di depan pintu Anda tulis Umar Al-Faruq. Tapi yang perlu Anda tahu Bapak, mohon maaf, sehebat-hebatnya Umar, segala-galanya Umar, setan, iblis, jin, takut dengan Umar. Tapi Umar takut dengan istrinya. Dan mohon maaf, Umar diangkat jadi walinya Allah gara-gara takut sama istri. Makanya kalau bapak-bapak Solok Selatan, Anda takut sama istri, mungkin
akan ada dua hal kemungkinan untuk Anda. Yang pertama, kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Lah itu mungkin. Ini Umar. Makanya jangan kaget kalau ada pemimpin biasanya istrinya galak. Pak Kapolres mungkin istrinya galak. Di mana-mana persoalannya seperti itu. Sehebat-hebatnya suami, Bu, mohon maaf. Laki-laki itu kalau di luar seperti harimau, di rumah seperti kucing. Betul, Bu? Ya, Anda penyebabnya. Kelemahan perempuan itu satu, Pak. Terlalu banyak mengingat. Kelemahan laki-laki terlalu cepat melupakan. Makanya saya nggak pernah berani punya salah dengan istri. Nah, yang ketiga, sahabat Utsman. Orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Hartanya banyak, tapi banyak disumbangkan. Maka hartanya Utsman tidak pernah habis. Hari ini dia masih punya rekening di kota Madinah. Yang setiap tahun menghasilkan saldo 60 juta real. Diberikan kepada fakir miskin dan duafa. Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali. Yang terkenal dengan kecerdikan dan kepintarannya. Sampai Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, 4 orang inilah yang menjadi support system Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kalau Solok Selatan pengen menjadi kabupaten yang besar, yang baik, harus ada karakter 4 macam orang ini. Harus ada orang yang bijak, harus ada yang berani, harus ada yang dermawan, harus ada yang cerdik pandai. Saya hari ini pengen menyampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada semua yang hadir, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan pemerintahannya waktu itu menjadi pemerintahan yang luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan Solok Selatan menjadi kabupaten yang luar biasa. Ini saya sampaikan Pak Bupati karena rasa cinta. Yakinlah cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi cintaku padamu lillahi ta'ala. Itu yang tertawanya lama pasti janda. Ada janda di sini? Oh, banyak. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa, Bu? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin hari ini pengajiannya dirahmati oleh Allah. Buktinya ada matahari tapi teriknya tidak terlalu panas. Amin. Kenapa mataharinya tidak terlalu berani muncul? Karena dia tidak kuat melihat ketampananku. Ya Allah, ini gemuknya orang ya. Wartawannya juga gemuk. Bro, jangan gemuk-gemuk, bro. Di Yogyakarta ada penelitian, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil, bro. Hati-hati. Hati-hati, bro. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penelitian rumah sakit, Bu. Bukan penelitian saya. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang paling pemberani. Saking beraninya, semuanya takut dengan Umar. Tapi beliau adalah model pemimpin yang berhasil di zamannya. Bagaimana cara Umar membangun pemerintahannya? Umar mengatakan, mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya, dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti Bapak Ibu, yang dibangun oleh Umar ada 3. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kampus ada bahasa ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin pemerintah Kabupaten Solok
ketika membangun Solok Selatan bisa berangkat dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang dibangun adalah akalnya, agamanya, dan budi pekertinya. 3 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju, Bu? Setuju. 5 menit. Kenapa, Bu? Kamu nafsu sama aku ya? Nah, yang pertama, mahkota seseorang adalah akalnya. Disebutkan ad-dinu huwal aklu, agama itu adalah akal. La dina liman la aklalah. Tidak ada orang beragama kecuali dengan menggunakan akal. Tadi Pak Ketua DPRD tanya sama saya, Gus Miftah, dulu Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, itu belajarnya berapa tahun? Saya kenal Mas Deddy Corbuzier tahun 2018. Saat video pengajian Gus Miftah viral, ketika Gus Miftah pengajian bersama anak-anak klub malam, anak-anak karaoke, anak-anak diskotik. Saya pengajian yang hadir 500 orang, semuanya menggunakan pakaian, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik mata saya tidak kelihatan. Saya sholawatan, Bu, bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Nah, gara-gara saya kenal, mohon maaf, video saya itu viral, saya diundang di acaranya Mas Deddy, waktu itu di Trans 7. Namanya acara hitam putih. Selesai acara, Mas Deddy minta nomor saya. Saya diundang pertama kali untuk datang ke YouTube-nya beliau. Waktu itu belum ada podcast, baru YouTube. Singkat cerita, kita akrab. Gus Miftah pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Tidak. Karena saya punya prinsip la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ketika dia punya agama, saya punya agama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Dengan segala konsekuensinya. Begitu punya pilihan masing-masing. Konsep toleransinya, lakum dinukum waliyadin. Jadi mohon maaf, Bu, sampai hari ini mohon izin menyampaikan berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang. Tak satu pun yang kemudian melalui paksaan. Saya kasih contoh sebelum saya sampaikan Mas Deddy Corbuzier. Saya ada tamu dari Australia, Bu. Datang dari Canberra. Saya tanya, what is your name? My name is Antonio Scott Dory. Malah kayak ikan toh, Bu. Where do you come from? Dari mana kamu datang? I am coming from Canberra. Kemudian saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Saya tanya lagi, do you know about Islam? Emang kamu paham kok manduk-manduk? Sombong amat. Ini ibu ini aneh. Emang kamu paham? Malah dia jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Korban TikTok. Sekarang yang viral apa, Bu? Fajar sad boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sebelumnya kamu nanya Cepmek. Makanya Pak Bupati, saya besok punya cita-cita. Kalau di alam kubur, saya ditanya sama Munkar Nakir, hei Miftah, man robbuka? Saya jawab, kamu nanya. Ajar malaikat. Man robbuka? Kamu nanya. Nah, ini dari Australia, datang 3 bulan setelah Mas Deddy masuk Islam. Anda dari mana? Dari Canberra. Kamu mau ngapain? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam.
Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Oh no, I don't know about Islam. Saya tidak tahu Islam itu apa. Saya kaget. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda ingin jadi orang Islam? Jawabannya apa, Pak? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu Islamnya asik, relax, happy, dan menyenangkan. Itu pula yang menjadi alasan Mas Deddy Corbuzier kenapa masuk Islam melalui Gus Miftah. Yang lucu, Bu, orang Australia ini begitu masuk Islam syahadat, di pondok dikasih makanan sama istri, nggak ada yang dimakan sama sekali. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur rebung. Di sini ada rebung nggak, Pak? Rebung itu apa? Bambu. Orang Australia makan rebung, Pak, malah doyan. Akhirnya dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, rebung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is rebung. Wah. Dia tanya lagi, what is the meaning of rebung? Rebung itu apa? Saya jawab, rebung is the young bamboo. Rebung itu adalah bambu muda. Langsung dia teriak, Pak, amazing, dahsyat. Kenapa, mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Nah, ternyata mahkota seseorang itu akalnya. Yang menjadi problem hari ini adalah banyak orang menyampaikan Islam tidak secara rasional. Kembali nanti kepada Mas Deddy Corbuzier. Saya baru pulang, Bu, kemarin dari Belanda. Kebetulan saya 20 hari saya keliling dari umroh 5 hari, tanggal 30 sampai tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 10 saya di Belanda, tanggal 11 sampai 15 di Brussels dan Prancis, kemudian kemarin terakhir saya di Doha, Qatar. Saya bilang begini, ada kerinduan masyarakat Eropa belajar agama. Di Belanda itu banyak, Bu, gereja yang dijual karena orang sudah nggak percaya dengan agamanya. Ternyata ketika mereka meninggalkan agama lama mereka, pilihan mereka cuma 2, menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan, atau menjadi Islam. Artinya apa? Ini sebenarnya peluang dakwah yang luar biasa. Bagaimana kemudian ketika saya ada di studio TV, kebetulan saya punya acara dulu di RCTI namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Ini ada orang datang, bule dari Islandia. Dia melihat saya seperti ini, pakai belangkon, pakai pakaian seperti ini, dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz. What is the meaning of Ustadz? Ustadz itu apa? Saya jawab, Muslim teachers. Guru agama Islam. Kemudian saya tanya, and you? I am Audur Linda from Iceland. Namanya Audur Linda dari Islandia, Bu. How old are you? Umurnya baru 21 tahun. Kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am ateis. Saya sekarang menjadi seorang ateis. Saya tanya, kenapa, Nduk, kamu menjadi ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak ada, dia bilang. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, kami tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mau syuting. Dia bilang begini, Gus, boleh nggak saya bertanya? Oh, boleh. Dia tanya saya, Bu, tentang Islam 10 menit, akhirnya masuk Islam. Dia tanya apa sama saya? Gus, saya mau tanya. Yang pertama, kenapa Islam itu banyak aturannya? Semuanya kok diatur. Contohnya apa, Mbak? Soal perempuan. Kenapa perempuan harus nutup aurat, pakai jilbab? Untuk mendapatkan seorang perempuan harus ta'aruf, khidbah, akad. Beda dengan kami, Gus, dia bilang. Kami nggak perlu nutup aurat. Saya nggak punya agama, saya nggak banyak aturan. Saya nggak perlu nutup aurat. Ada orang seneng sama saya, kumpul-kumpul saja. Bahasa mereka apa? Saman leven, kumpul kebo. Hati-hati, jangan ada orang Solok Selatan kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Kalau orang Jogja,
anaknya kerbau namanya Gudel. Makanya mbak-mbaknya hati-hati. Jadilah muslimah yang baik. Kalau ada cowok suka sama kamu, sampaikan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaimu, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ingat mbak-mbak, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Tuh cowok dengerin, kamu malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Apa jawaban saya terhadap orang-orang seperti ini? Kita kembali, apa yang disampaikan oleh Umar. Mahkota seseorang itu adalah akalnya. Apa jawaban saya, Bu? Yang pertama, Mbak, Anda tanya apa? Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya jawab, iya, agama Islam itu banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Betul, Bu? Makanya kemauan orang ini harus diatur. Nggak ada satu lini pun yang nggak ada aturannya. Apalagi beragama. Polisi punya aturan. Punya aturan. Maka walaupun polisi dia salah, ditindak. Harus taat kepada aturan. Bukan taat kepada orangnya, tapi taat kepada aturan dan hukumnya. Makanya walaupun polisi bersalah, dihukum. Makanya kamu yoga, kamu santai saja. Pangkat kamu kecil, nggak masalah. Yang penting kamu selamat. Daripada jenderal dipecat, selamat. Semalam saya bilang Pak Kapolres di acara Bareskrim di Dirpidum, teman-teman polisi ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Mudah-mudahan polisi Indonesia semakin baik, amin. Ibu-ibu kalau cari menantu tuh polisi, push up-nya kuat. Nah, kamu mau ketawa-ketawa aja, nggak usah diempet-empet. Saya itu membedakan polisi, Pak Kapolres, Intel sama Binmas, itu nggak perlu lihat seragamnya, Bu. Cukup dilihat dari batuknya. Kalau Intel tuh batuknya ditahan-tahan, itu Intel. Tapi kalau Bimas, cuha itu Bimas biasanya itu. Dinampak-nampakkan itu. Tapi alhamdulillah, saya pengajian di mana-mana, baru di sini yang nggak ada air minumnya. Saya nggak minta, hanya bilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau ada kiai pengajian dehidrasi, jatuh pingsan, tersangkanya adalah bupati. Sok baik kamu. Mbak, sini. Bukain dong, Beb. Kamu tahu, mbaknya namanya siapa? Yola, Pak. Mbak Yola itu seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Sudah, Pak. Sana pergi minggat sana. Saya baru tahu adat di Solok Selatan, ternyata kalau minta sesuatu harus ngomong dulu. Bapak-bapak sana ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam. Malah persis kayak tukang las.
Coba, kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kita punya aturan namanya takwa. Takwa itu apa, Bu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ini pasti selamat. Apa perintah Allah bagi perempuan? Nutup aurat. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki auratnya hanya baina surrati warrukbati, hanya antara dengkul dan pusat. Jadi kalau di sini mohon maaf, umpamanya bapak ketua DPRD berangkat sholat Jumat hanya pakai sarung tok, nggak pakai baju, sah. Nggak percaya Pak, silakan besok dicoba. Mungkin jamaah yang lain mikir ini kurang 1 on ya, tapi sah itu Pak. Tapi kalau cewek, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Walaupun ada yang berbeda pendapat soal muka, tapi semuanya punya dalil masing-masing, nggak usah berdebat. Nah, pertanyaannya dia bilang begini, kenapa perempuan dalam Islam kok diperlakukan sedemikian rupa? Mereka didiskriminasi, harus nutup aurat. Apa pandangan Anda? Saya bilang, Mbak, you know Queen Elizabeth, kamu tahu nggak? Ratu Elizabeth di Inggris. Dia dianggap terhormat, Bu. Tidak semua orang boleh mendekat kepada Queen Elizabeth. Jangankan salaman, mendekat saja tidak boleh. Bagi kami umat Islam, perempuan dalam mata orang Islam itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka mereka harus kami hormati. Sampai terhormatnya perempuan, mohon maaf, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Yang kurang ajar Pak Bupati, anak saya umur 4 tahun, pulang pengajian dari TV, dia tanya, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Waduh, pusing saya jawabnya, Bu. Saya diem, anak saya tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diem, akhirnya dia ngomong, kiai viral nggak bisa jawab. Oh, kurang ajar nih anak. Akhirnya saya jawab, kamu tanya apa, Nak? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu, Bah? Saya jawab, iya Nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya Bapak. Saya bilang. Anak saya langsung jawab, oh pantas ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa Nak? Takut surganya rusak? Coba sebelum saya lanjutkan, surga terletak di bawah kaki ibu itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Dalilnya ibu apa dalilnya anak? Rata-rata jawab dalilnya anak. Hadis ini bisa dipahami dari 2 kacamata, Bu. Bisa dalilnya anak, bisa dalilnya ibu. Dalilnya anak berarti apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau posisimu sebagai seorang ibu, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak umur 4 bulan sudah nggak dikasih ASI, malah diganti susu sapi. Makanya begitu gede Pak dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabannya emoh, karena anaknya sapi. Hati-hati. Ibu yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya berarti tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak harusnya mendapatkan ASI, malah dititipkan kepada pembantunya. Sekarang apa-apa pembantu, Bu. Ngasih makan anak, pembantu. Nyuci baju anak, pembantu. Ngasih minum anak, pembantu. Bikinan kopi suami, pembantu. Ngasih makan suami, pembantu. Tidur bersama suami, istri, Bu, tidak mensurgakan anak. Anak nangis waktunya dapat ASI, ibunya malah senam. 1, 2, hati-hati. Ini yang suka ninggalin anaknya juga orangnya hadir ini. Juga ikut ketawa. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Ini mohon maaf,
Agama didesain banyak aturan, termasuk aturan-aturan untuk perempuan. Perempuan diatur bukan untuk menistakan perempuan, justru untuk menghormati dan menghargai perempuan. Makanya kalau saya punya prinsip Pak Bupati, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Pahala Pak. Makanya saya punya prinsip, semakin banyak sajadah bagi laki-laki semakin baik. Betul Bu? Diatur. Nah, aturan-aturan Islam inilah yang kemudian bagaimana ajaran Islam bisa ditangkap secara rasional. Saat itu begini Mas Jadi tanya sama saya, Gus, apa? Kenapa banyak ajaran Islam itu yang tidak bisa ditangkap oleh akal, dia bilang. Contohnya apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai langit ke-7. Dia bilang, unbelievable. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Tidak apa-apa, nggak masuk akal. Dia bilang apa lagi? Nabi Musa bisa membelah lautan, tidak masuk akal. Saya tanya, kalau Nabi Isa berjalan di atas air gimana bro? Kalau itu sulapan. Dan saya tes Pak, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan menggunakan triknya Pak, tidak tenggelam. Yang perlu Anda tahu, Deddy Corbuzier itu lulusan S3 dari Amerika jurusan psikologi. Gelarnya PhD. Dia menjadi the best mentalist in the world di Amerika 2 kali. Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Akhirnya saya bilang waktu itu, jawaban saya apa? Terkait dengan akal. Mas Jadi tahu? Ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad bunyinya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Saya bertanya sama dia, orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Coba kalau orang sini dijawab. Orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Dia bingung. Saya tanya lagi, Mas Jadi, Anda saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba ibu-ibu sini dijawab. Ibu, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Jawaban ibu sama persis dengan jawaban Dedi. Saya bilang apa? Dedi, botak, dengerin. This is the big wrong. Kalau Anda mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, Anda salah. Loh, buktinya apa Gus? Coba lihat keterangan saya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita semuanya tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya cinta, indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi faktanya apa Bu? Bisa nggak orang buta jatuh cinta? Bisa. Mereka menikah Bu, menikah. Dan meteng Bu, hamil. Padahal matanya nggak pernah melihat. Itu membuktikan apa? Cinta itu tidak membutuhkan pandangan mata. Maka yang benar apa? Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta Bu, seburuk apapun pasangannya di hadapan manusia lainnya, hatinya tetap jatuh cinta. Dan yang perlu Anda ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Maksud saya apa? Belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal. Tapi akal harus bermakmum dengan hati. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Disitulah kenapa kemudian kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang berakal. Caranya bagaimana? Sekolah,
Tujuannya bagaimana? Berarti Pak Bupati Solok Selatan kalau menginginkan warganya pintar dan berakal, harus menjadikan pendidikan sebagai fokus utama Solok Selatan. Setuju Bu? Nggak ada lagi berita anak Solok Selatan nggak sekolah karena nggak punya biaya. Gus Miftah dulu berangkat dari Lampung. Saya itu aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya itu banyak Bu, anak berangkat ke pondok, nggak tahu ini anaknya siapa. Bahkan kadang-kadang datang ke pondok dalam keadaan mabuk berat. Masuk pondok sampai begini, Gus saya mau ngaji, saya terima. Alhamdulillah. Karena saya punya prinsip, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Loh bener kan? Orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat dosa, sedosa-dosanya orang pernah berbuat baik. Makanya saya bilang, jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Makanya di Jogja, di Jawa, Gus Miftah terkenal. Gus Miftah, presiden para pendosa. Saya kemarin dapat penghargaan Bro, dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, belangkon termahal sedunia. Saya lelang belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya laku berapa Bu? 900 juta. 900 juta Pak Bupati. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isinya belangkon Bu, isinya belangkon. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Jadi kalau truk itu belakangnya dilukis Pak, gambarnya Gus Miftah. Yang paling banyak tulisannya presiden para pendosa. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, bokongmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya dulu berangkat ke Jogja Bu, ibu saya nggak bisa ngasih biaya. Ibu saya bilang begini, nak, jangan sampai karena orang tuamu nggak bisa membiayai kamu kuliah, kamu berhenti sekolah. Terus saya gimana Bu? Ibu hanya bisa mendoakan saja. Apa yang ibu saya lakukan waktu itu? Setiap habis sholat, saya dikirim Fatihah sama sholawat sama ibu saya. Ini pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau anaknya sekolah di pondok pesantren, kuliah, tolong bacakan Fatihah, bacakan sholawat. Sehingga ketika saya berangkat ke Jogja, ibu saya, anakku Miftah, Al-Fatihah. Tapi ingat, cukup Fatihah, jangan ditambahi surat Yasin. Ibu-ibu punya anak di rumah kecil-kecil seperti ini tidur, pegang kepalanya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Bapak juga sama Pak, punya istri mulutnya cerewet, gampang Pak. Tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Al-Fatihah. Masih cerewet Pak, tambahi surat Yasin dan tahlilnya. Artinya apa? Pendidikan tidak hanya tanggung jawab Pak Bupati, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Nyatanya apa? Kemajuan sebuah bangsa itu dilihat dari pendidikannya. Bu, pengen nggak anaknya jadi orang besar? Yang perlu difokuskan adalah pendidikannya. Saya nggak suka sekolah Gus, pondok pesantren. Banyak jalan menuju Roma. Orang tanya begini sama saya, Gus Miftah itu kesannya kalau di televisi kok kesannya mewah. Saya bilang, saya itu hanya mencari cara bagaimana anak-anak Indonesia itu mau menjadi seorang dai, menjadi kiai, menjadi mubalek. Bahwa ternyata kiai itu juga bisa keren. Bu, coba ibu-ibu, kalau sekarang ada artis menikah di Jakarta Bu, pasti yang dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan siapa Bu? Gus Miftah. Anang Asanti,
Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Mereka berdua itu jamaah saya, Bu. Tapi pas pernikahan yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya. Tapi ngapain juga orang Solok Selatan ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan suaminya Lesti, yang mencabut Lesti. Kok yang sewot orang Solok Selatan? Di prank, kenapa laporannya dicabut? Pelajarannya satu, Bu, dari kasusnya Lesti. Jadi istri jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Hidup istri gemuk. Lagian sekarang, Bu, mbak-mbak ingat, cewek gemuk lebih diminati oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Makanya cewek itu kalau gemuk, Pak, kalau foto pasti posenya miring. Set. Khawatir perutnya kelihatan, Bu. Ibunya, saya pikir ibunya ketawa begini karena malu. Ternyata enggak, Pak, pamer cincin. Maaf, Bu, Anda tidak gemuk. Ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet, Bu. Nggak ada alasan kita tidak maju gara-gara nggak punya pendidikan. Ayo, Bu, sekolah, ayo, Bu, mondok. Makanya kenapa kemudian kita punya istilah santri. San, ingsan, tri yang memiliki 3 hal. Islam, iman, ihsan. Maka kalau Solok Selatan pengen menjadi kabupaten yang maju, warganya harus berpendidikan. Karena kalau orang punya pendidikan tidak gampang ditipu, Bu. Coba kemarin pas rame-ramenya Pak Bupati, Pak Kapolres, kasus perdukunan. Kenapa orang Indonesia kok masih percaya dengan dukun? Karena banyak yang belum berpendidikan. Makanya saya bikin podcast sama Atta Halilintar. Dukunnya marah. Gara-gara Atta tanya sama saya, Gus, kenapa dukun dipanggil orang pintar? Saya jawab, iya. Kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Bu, Pak, dijawab, dukun itu orang pintar apa orang goblok? Pinter keblinger apa goblok yang menyesatkan? Dukun tuh nggak bisa apa-apa. Kalau memang dukun tuh bisa apa-apa, seharusnya istrinya dukun tuh paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Akhirnya gara-gara kalimat itu Pak Kapolres, saya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Cie. Mana bisa dilaporkan? Teman-teman Polres telepon, masuk gandan. Apaan, Gus? Ini laporan nggak jelas. Masa penistaan dukun? Masa kriminalisasi terhadap dukun? Sekarang yang lagi rame di Indonesia apa? Kriminalisasi ulama katanya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau polisi nangkap kiai, ulama, gus, pejabat, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak Bupati ngundang Gus Miftah, pulang nggak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Nah, itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kalau diamplopi tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Betulan. Kalau Kapolresnya tidak nambahi lah, juga kena pasal, turut serta, hati-hati. Maka harus berpendidikan. Kenapa kemudian harus berpendidikan? Kan jelas. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat 2 model orang yang akan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya,
satu orang beriman. Mudah-mudahan semua yang hadir dijaga imannya oleh Allah. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka ditantang oleh Allah dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda, Bu. Beda. Saya kemarin tanggal 10 Oktober diundang Pak Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022. Saya diminta ceramah tentang menghadapi resesi global. Gus Miftah disuruh ceramah 7 menit. Ibu tahu pulang dikasih berapa, Bu? 150 juta. 7 menit. Saya cuma cerita. 7 menit di hadapan presiden 150 juta. Lah di Solok Selatan. Kan karena cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah. Alhamdulillah. Maka Pak Bupati mohon izin, pendidikan sebagai sebuah prioritas. Anggarkan APBD untuk pendidikan. Kirim generasi-generasi terbaik dari Solok Selatan untuk belajar ke Jakarta, ke Jogja, bahkan ke luar negeri. Setuju? Wah, keren. Ini saya bilang apa? Bupati terbaik sedunia. Karena namanya khairun nas. Artinya apa? Sebaik-baiknya manusia. Makanya kalau ada orang bupatinya jelek, kamu salah. Wong namanya khairun nas, goblok. Saya bantuin Pak Bupati ya. Walaupun nggak ada kopinya sih. Enggak, saya biasanya kalau ngaji minumnya kopi. Saya cuma cerita, nggak minta. Kan ada syairnya, Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan, saya pengen Anda jawab pas kalau bukan kita siapa lagi yang kenceng. Yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas. Yang senajan walaupun belum bisa lunas, mudah-mudahan yang ngasih hutang lupa. Amin. Joko Tingkir minumnya kopi, tapi di sini nggak ada kopi. Nggak ada. Oh, salah. Pokoknya hari ini pengajian saya yang seperti lagu itu. Begitu sulit. Nah, lupakan Anas. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan, Salatullah salamullah ala toha, Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Tawasalna bibis wabil hadi, hidilillah bi ahlil bialil badariyah. Jalan-jalan ke Solok Selatan, daerahnya aman, bersih, terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah. Sholawat yang kenceng bareng-bareng. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah ala yasin, ala yasin.
Tawassalna wa kulli mujahidi bialil badriyah. Saya buatkan syair untuk Solok Selatan. Minum kopi rasanya nikmat. Oh, belum. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Solok Selatan untuk Indo, Solok Selatan untuk Indonesia. Sholatullah tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah. Solok Selatan ngundang Gus Miftah, Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah. Salah. Minum kopi di pinggir kali, dari tadi ngaji nggak ada. Di pinggir kali makan gorengan, nggak ada kopi karena nggak ada anggaran. Bapak Ibu, inilah panggung pengajian termiskin sedunia ya. Enggak. Alhamdulillah. Ya sabarlah, pengajian mau selesai kok. Saya itu kenapa kalau ngaji seneng ngopi, Bu? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Tapi sayangnya nggak ada kopi. Ini pengajian akan saya ingat-ingat seumur hidup. Dan ternyata panitianya sok sibuk. Di pinggir kali nanam bawang, alhamdulillah akhirnya kopinya datang. Kopinya di sana. Gorengannya belum. Ini gimana sih, Bu? Ngopi dulu ya, Bu. Pak Bupati, kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Bismillah. Subhanallah. Sangit. Karena cinta itu seperti kopi. Karena kopi itu seperti cinta. Soal rasa bukan soal kata.
Kamu ngapain lagi? Oh sini. Oh sini. Makasih ya Mas. Nah, agak sini kursinya Mas. Nah, masa ketua DPRD punya kursi kiai enggak? Makasih Mas ya. Mas siapa namanya? Marcel. Kita doakan Marcel panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Marcel hidup sendiri. Amin. Datang lagi. Tadi nggak dikasih apa-apa, begitu minta semuanya dikeluarin. Bu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi cewek seharusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Gayanya telepon-telepon, lah. HP-nya cross saja gaya. Lemu kemayu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mahkota seorang adalah akalnya. Kemudian yang kedua apa? Derajat seseorang adalah agamanya. Berarti apa? Baik atau buruknya Kabupaten Solo itu bisa dilihat dari cara warganya beragama. Nah, dulu salah satu pertanyaan Dedi sama saya begini. Apakah menurut orang Islam, Islam itu agama yang paling baik? Iya. Tapi ingat, kalau ada orang mengatakan begini, semua agama itu benar. Kalimat itu salah apa benar, Bu? Benar tapi kurang lengkap. Seharusnya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Saya orang Islam kok, yang harus mengakui bahwa Islam agama yang paling benar. Anda orang Nasrani ya silakan, tanpa harus menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Satu ketika Nabi Muhammad mengatakan begini, jangan sampai seorang anak menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, Nabi, emangnya ada anak yang menghina bapaknya? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Artinya apa? Kalau kamu pengen agama kamu tidak dihina, kamu menjaga kehormatan kamu, gampang. Jangan pernah menghina agama orang lain. Karena kalau orang lain kita menghina agama orang lain berpotensi menghina agama kita. Saya itu kan orang yang sering disebut kebablasan dalam bertoleransi, Bu. Contoh, saya ceramah diundang peresmian gereja di Jakarta Utara tahun 2021. Waktu itu peresmian gereja, saya diundang bersama Pak Gubernur. Pulang dari gereja, ingat ya, acaranya bukan sembahyangan. Ada orang Muhammadiyah, orang NU, LDII, ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya diundang. Kebetulan yang suruh ceramah Gus Miftah. Begitu saya keluar dari gereja, berita langsung viral. Miftah ceramah di gereja, Miftah kafir. Saya ditanya wartawan, gimana Gus dibilang kafir? Enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat. Orang kafir 70 tahun, Pak. Itu membaca la ilaha illallah sekali, terbakar kekafirannya. Masa tiap malam saya tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Coba Anda lihat manfaatnya. Gara-gara saya ceramah di gereja itu, Bu. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi dan anti radikalisme. Satu keluarga dari Amerika Serikat masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Pertanyaan saya, mereka yang mengkafir-kafirkan saya, sudah berapa orang yang kamu bawa masuk ke dalam Islam? Gak ada, Bu. Ceramah saya diposting di akun Instagramnya Deddy Corbuzier, ditonton dalam waktu sehari 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali. Semuanya mencaci maki Gus Miftah. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya sakit hati? Tak kasih tahu. Kalau pengen jadi orang besar, jangan baperan. Betul? Nanti temennya nulis status WA, kamu tersinggung. Kalau ada temenmu posting status, hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah,
tapi hatimu yang bermasalah. Betul Bu? Makanya kalau jadi pejabat syarat pertama satu, nggak boleh baperan. Pak Bupati nggak boleh baperan, Ibu Bupati nggak boleh baperan. Santai aja Bu. Kadang-kadang kita menyikapi omongan orang itu jadilah seperti pohon pisang. Apa itu? Punya jantung nggak punya hati. Iya. Santai. Gus Miftah ceramah di klub malam dibully, nggak masalah. Deddy Corbuzier masuk Islam dibully, nggak masalah. Ceramah di gereja dibully lagi, nggak masalah. Saya punya prinsip. Ketika ada orang lain membicarakan kesalahanmu, ketika orang lain membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Lemu-lemu, dengerin lemu, gemuk. Lemu itu gemuk. Dia gayanya hadap ke sana. Tapi dari tadi ngelirik saya. Set. Iya. Ibu, malam nggak bisa tidur dia. Makanya yang kedua adalah membangun Solok Selatan dengan agamanya. Semua agama yang berada di Solok Selatan berhak menjalankan ibadah agamanya tanpa harus diintervensi oleh orang lain. Setuju? Setuju. Yang ketiga, yang terakhir, kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kalau kita berpendidikan, agamanya baik, maka buahnya adalah budi pekerti yang baik. Maka dikatakan manusia itu kalau tanpa adab seperti lalat. Tahu lalat Bu kenapa? Dia menclok di mana-mana Bu. Terbang dari WC, tahu-tahu di jidatnya ibu ini, set. Tahu-tahu pindah ke hidungnya, set. Langsung dia telepon pakai cross, set. Seperti lalat. Makanya apa? Saya bilang waktu itu sama teman-teman saya yang baru masuk Islam. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu. Tapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menampilkan Islam yang baik, tampilkanlah dengan akhlak dan perbuatanmu. Orang Islam itu siapa? Yang menjaga dirinya min lisanihi, dari mulutnya. Makanya kenapa dikatakan ngomonglah yang baik, auliyasmut atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, minimal diam. Ingat Ibu, diam itu emas. Makanya para suami, kalau istrinya minta emas, para suami diam. Kok ora adil lho. Kalau Pak Bupati punya prinsip, waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Budi pekertinya. Maka dikatakan, kulla say'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Seseorang semakin tinggi adabnya, semakin mahal harganya. Atau kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Bu, tapi yang ngurusi WTS jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kok kiai WTS itu loh. Ini gimana warganya Pak Bupati? Kiai WTS, kiai mahal, malah kiai WTS. Tapi kalau adab, warga Solok Selatan adabnya tinggi. Bupatinya beradab, DPR-nya beradab, polisinya beradab, warganya beradab. Solok Selatan akan menjadi kabupaten yang mahal. Mahal harganya dan nilainya di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Mahkota seseorang adalah akalnya, Bu. Derajatnya adalah agamanya, dan kehormatannya adalah budi pekertinya.
Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi mang. Dijawab yang kenceng. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman, sholli wa sallim daiman wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Atas ikhtiar Bapak Bupati dan Forkompinda menjadikan Kabupaten Solok Selatan yang baik, tentunya kita harus menjadi warga yang baik. Salah satunya apa? Dengan mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Saya kemarin ditanya, Bu, Gus, benar nggak tahun 2023 Indonesia akan menghadapi resesi global? Santai saja. Orang di desa seperti kita tidak akan pernah mendapatkan dampak dari resesi. Amin. Karena orang desa itu keren, Bu. Makan sayur, sayurnya sendiri. Makan nasi, berasnya sendiri. Makan telur, telurnya ayam, Bu. Kok telurnya sendiri? Ingatlah, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka apa? Huwa maulana, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Sebelum berdoa, tak kasih cerita. Ada kiai, Bu, sukanya berburu. Sampai hutan ketemu harimau, ditembak, dar. Ternyata harimaunya kebal. Pelurunya habis, gantian Pak Kiai lari dikejar sama harimau. Begitu kiainya lari, ketemu jurang. Pilihannya cuma dua. Langsung lari, masuk jurang, kembali dimakan harimau. Akhirnya kiainya ingat ayat Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal kepada Tuhannya, tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai, malah harimaunya mengangkat kedua kaki depannya. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kemudian kiainya bertanya kepada harimau, harimau, kamu berdoa apa? Allahumma barik lana. Jadi doa makan Pak Kiai. Ya, sebelum berdoa baca sholawat yang dipopulerkan sama Gus Miftah. Hasbi Robbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu
ilaha. Lebih kompak. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan Solok Selatan. Allah jaga pemimpin-pemimpin di Solok Selatan, amin. Allah jaga bupatinya, wakil bupatinya, DPRD-nya, Kapolresnya, Forkompindanya, TNI-nya, dan Allah juga jaga semua warganya, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hari ini dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kabupaten kami, ya Allah. Izinkan kami untuk menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada pemimpin-pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Para pemimpin kami bisa menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang salah itu salah, ya Allah, dan engkau memberikan kemudahan bagi mereka untuk meninggalkan semua kesalahan-kesalahan itu, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari ulang tahun Kabupaten Solok Selatan hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang akur, hamba-hambamu yang rukun, sehingga menjadikan bangsa ini dan kabupaten kami, ya Allah, menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir hari ini, ya Allah, datang dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan jalan keluar dan solusinya, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, engkau kabulkan hajat dan cita-citanya, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan bapak ibu warga Solok Selatan mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.